Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, saya Zaki Dimas Bayuwe, salah satu mahasiswa pada mata kuliah pada program studi manajemen S1 PJJ. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil UAS saya terkait dengan review review kritis atas dua tugas akhir pada mata kuliah metode penelitian manajemen. Nah, eh, penelitian pertama menggunakan regresi linear berganda, sedangkan penelitian kedua menggunakan SAMPLS atau Structural Equation Modeling atau Partial Least Squares. Nah, review dilakukan dari bab 1 sampai dengan bab 5. Penilaian difokuskan pada kekuatan penelitian, kelemahan yang ditemukan, dampak terhadap hasil penelitian, serta solusi yang dapat dilakukan. Nah, mungkin langsung saja. Untuk yang pertama yaitu pola review penelitian. Review terhadap kedua penelitian dilakukan menggunakan 4 tahapan. Tahap pertama, mencari bukti dalam naskah seperti data, tabel, halaman, dan hasil pengolahan statistiknya. Kedua, memberikan kritik secara akademik terhadap teori, instrumen, sampel, dan metode analisis yang digunakan. Nah, untuk yang ketiga, menjelaskan dampak dari kelemahan tersebut terhadap kualitas penelitian. Nah, untuk yang keempat, memberikan solusi yang konkret dan dapat diterapkan. Dengan cara ini, kritik yang diberikan tidak hanya berdasarkan terhadap pendapat pribadi, tetapi didukung oleh bukti yang terdapat dalam naskah. Setiap penelitian eh, memuat lebih dari 20 temuan yang tersebar dari bab 1 sampai dengan bab 5. Oke, untuk selanjutnya gambaran kedua penelitian. Penelitian pertama membahas pengaruh disiplin kerja dan gaya pemimpinan terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini memiliki populasi sebanyak 142 pegawai dan menggunakan 105 responden. Pengolahan datanya menggunakan aplikasi SPSS. Nah, SPSS sendiri adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan berbagai pengujian statistik. Nah, untuk penelitian kedua membahas pengaruh kesadaran wajib pajak dan e-filing terhadap penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak. Nah, penelitian ini menggunakan 100 responden dari populasi sebesar 161.328 wajib pajak. Datanya, datanya dianalisis menggunakan Smart PLS versi 4. Jadi, kedua penelitian memiliki model dan teknik analisis yang berbeda. Oke, uh, untuk yang pertama adalah model penelitian pertama, atas regresi linear berganda. Penelitian pertama menggunakan disiplin kerja dan gaya kepemimpinan sebagai variabel bebas, sedangkan kinerja karyawan menjadi variabel terikat. Nah, penggunaan penggunaan regresi linear berganda sudah sesuai karena penelitian ini memiliki dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Nah, data dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala Likert 1 sampai dengan 4. Analisisnya meliputi uji instrumen, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, uji T, uji F, dan koefisien determinasi atau R square. R square. Hasil penelitian melaporkan nilai R square sebesar 73,8%. Artinya disiplin kerja dan gaya kepemimpinan dianggap mampu menjelaskan perubahan kinerja karyawan sebesar 73,8%. Oke, untuk selanjutnya kekuatan penelitian pertama.
Penelitian pertama memiliki beberapa kekuatan. Nah, pertama, fokus penelitian cukup jelas karena variabel yang diteliti telah dicantumkan sejak judul sampai dengan model penelitian. Nah, kedua, jumlah sampelnya cukup luas, yaitu 105 responden dari total 142 pegawai. Nah, untuk ketiga, penelitian eh, telah melakukan uji asumsi klasik seperti normalitas, multikolinearitas, dan heteroskadestisitas. Nah, keempat, hasil penelitian cukup mudah dibaca karena sudah dilengkapi dengan persamaan regresi dan keputusan terhadap dua hipotesis. Secara keseluruhan, penelitian ini telah memiliki struktur dasar yang sesuai dengan penelitian kuantitatif, namun masih terdapat beberapa bagian yang perlu diperbaiki. Untuk selanjutnya, untuk selanjutnya yaitu terkait dengan kelemahan penelitian pertama. Nah, terdapat tiga kelemahan utama dalam penelitian pertama. Pertama, fenomena fenomena penelitian menggunakan data penerimaan pajak nasional. Data nasional tersebut tidak secara langsung menggambarkan kinerja pegawai di kantor pusat RPS. Selanjutnya, peneliti menggunakan data lokal seperti absensi, keterlambatan, beban kerja, atau capaian kinerja pegawai. Nah, kedua, setiap indikator hanya diwakili oleh satu pernyataan kuesioner. Akibatnya, variabel penelitian belum diukur secara mendalam. Ketiga, penelitian menggunakan rumus Slovin untuk menentukan jumlah sampel, tapi tidak menjelaskan cara memilih 105 responden tersebut. Jadi, jumlah sampelnya diketahui, tetapi teknik pemilihan respondennya belum jelas. Untuk selanjutnya yaitu masalah statistik penelitian pertama. Temuan paling penting dalam penelitian pertama adalah adanya ketidakkonsistenan hasil statistik. Penelitian melaporkan nilai F sebesar 28,380, namun berdasarkan jumlah responden, jumlah variabel bebas dari nilai R square, hasil perhitungan ulang menunjukkan nilai F seharusnya sebesar sekitar 143,65. Nilai T kritis dalam penelitian juga ditulis sebesar 1,860. Padahal berdasarkan derajat kebebasannya, nilai yang lebih tepat sekitar 1,983. Selain itu, versi SPSS yang disebutkan juga berubah-ubah, yaitu versi 30, 26, dan 31. Walaupun keputusan hipotesis kemungkinan tetap sama, tapi pengolahan dan penulisan tabel statistik harus diperiksa kembali agar lebih akurat. Untuk selanjutnya, kita akan membahas model kedua. Nah, penelitian kedua menggunakan metode SAMPLS. SAMPLS yaitu metode yang digunakan untuk menguji beberapa hubungan antar variabel secara bersamaan, termasuk pengaruh langsung dan tidak langsung. Nah, penelitian ini menguji pengaruh kesadaran wajib pajak dan e-filing terhadap keputusan wajib pajak. Selanjutnya, kepatuhan diuji pengaruhnya terhadap penerimaan pajak. Nah, penelitian juga menguji apakah kepatuhan dapat menjadi penghubung atau variabel mediasi. Variabel mediasi merupakan variabel yang menjadi perantara antara variabel bebas dan variabel terikat. Secara keseluruhan, penelitian kedua menguji 7 hipotesis menggunakan 100 responden dan 21 indikator. Nah, adapun kekhawatiran pada penelitian kedua ini, penelitian kedua memiliki fenomena yang lebih kuat karena menggunakan data lokal dari KPP Pratama Binjai. Nah, salah satu data pentingnya adalah rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi non-karyawan pada tahun 2024 yang hanya mencapai 45,20%. Evaluasi SAMPLS yang digunakan juga cukup lengkap. Penelitian telah menyajikan pengujian validitas, reliabilitas, model pengukuran, dan model struktural. Nilai R square untuk kepatuhan wajib pajak sebesar 0,739, sedangkan untuk penerimaan sebesar 0,635.
Selain itu, bab 5 sudah memuat keterbatasan penelitian, implikasi manajerial, dan saran. Hal ini menjadi salah satu kelebihan dibandingkan penelitian pertama. Nah, untuk selanjutnya kita membahas terkait dengan masalah pada model pengukuran. Meskipun hasil model pengukuran terlihat baik, terdapat masalah pada indikator Z1. Z1 adalah indikator pertama dari variabel kepatuhan wajib pajak. Nilai hubungan Z1 dengan variabel kepatuhan sebesar 0,800. Namun hubungan dengan e-filing justru lebih tinggi, yaitu 0,830. Artinya indikator Z1 lebih kuat menjelaskan e-filing daripada kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa indikator tersebut perlu diperiksa atau diperbaiki. Nilai HTMT antara kesadaran dan kepatuhan juga cukup tinggi, yaitu 0,876. Selain itu, nilai Cronbach alpha e-filing mencapai 0,955. Nilai yang terlalu tinggi dapat membuat adanya pernyataan yang terlalu mirip atau berulang. Untuk selanjutnya yaitu masalah pada model struktural. Pada model struktural terdapat beberapa pengujian yang belum lengkap. Pertama, penelitian tidak menampilkan VIF-nya. VIF digunakan untuk melihat apakah hubungan antar variabel bebas terlalu kuat. Kedua, chi-square disebut sebagai persentase akurasi. Penafsiran ini kurang tepat karena chi-square sebenarnya menunjukkan kemampuan prediksi model. Ketiga, hasil PLS predik belum dibandingkan dengan model linear. Apakah padahal perbandingan tersebut diperlukan untuk menilai kemampuan prediksi model. Keempat, eh, prosedur bootstrapping belum dijelaskan secara lengkap. Bootstrapping adalah proses pengambilan sampel ulang untuk menguji signifikansi hubungan antar variabel. Penelitian seharusnya menjelaskan jumlah sampel ulang dan interval kepercayaan yang digunakan. Hasil hipotesis penelitian kedua. Oke, eh, selanjutnya hasil hipotesisnya dari 7 hipotesis, 3 hipotesis diterima dan 4 hipotesis ditolak. Hipotesis yang diterima adalah pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan, pengaruh e-filing terhadap kepatuhan, serta pengaruh kepatuhan terhadap penerimaan pajak. Sementara itu, kesadaran dan e-filing tidak berpengaruh langsung secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Nah, kepatuhan juga belum terbukti menjadi variabel mediasi. Artinya, kepatuhan belum mampu menjadi penghubung antara kesadaran maupun e-filing dengan penerimaan pajak. Selain itu, nilai statistik pada dua jalur mediasi tertukar antar variabel dan antar tabel dan pembahasan. Walaupun keduanya tetap tidak signifikan, penulisannya perlu diperbaiki agar sesuai dengan hasil pengolahan data. Nah, selanjutnya perbandingan kedua penelitian. Jika dibandingkan, kedua penelitian sama-sama memerlukan revisi tetapi pada bagian yang berbeda. Penelitian pertama memiliki model yang lebih sederhana, namun fenomenanya kurang sesuai dengan lokasi penelitian. Cuma item kuesionernya terlalu sedikit dan terdapat ketidakkonsistenan hasil statistik. Nah, sedangkan untuk penelitian kedua memiliki fenomena lokal yang lebih kuat dan analisis yang lebih lengkap. Namun, terdapat masalah pada pengukuran variabel penerimaan pajak, indikator Z1, pengujian VIF, dan interpretasi kemampuan prediksi. Nah, pembahasan penelitian kedua lebih banyak menggunakan teori, tetapi beberapa penjelasan masih berupa dugaan yang tidak didukung langsung oleh data. Oleh karena itu, keduanya direkomendasikan untuk melakukan revisi mayor. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan hasil review, terdapat 4 rekomendasi utama. Pertama, fenomena, definisi variabel, dan instrumen harus saling sesuai. Data yang digunakan harus benar-benar menggambarkan variabel yang diteliti. Nah, kedua, teknik dan sampling
dan etika, penelitian perlu dijelaskan secara lengkap, termasuk cara memilih responden dan menjaga kerahasiaan data. Ketiga, seluruh output statistik harus diperiksa kembali agar angka pada tabel sesuai dengan hasil pengolahan aslinya. Nah, yang keempat, pembahasan harus lebih mendalam dan berbasis bukti. Peneliti perlu membedakan antara hasil penelitian, teori, dan dugaan pribadi. Kesimpulannya, kedua penelitian memiliki topik yang relevan, tetapi masih memerlukan perbaikan agar hasilnya lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tiada gading tak retak, tiada kata tak salah, karena sejatinya manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.